Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarif Anugrah dari Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah dengan NIM 192800035. Kali ini saya akan membawakan materi persamaan dasar akuntansi guna untuk menyelesaikan tugas final di semester 2 ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke dalam materinya. Akuntansi yaitu pengukuran, penjabaran, dan pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak maupun pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yaitu sebuah hubungan antara harta, utang, dan modal dari sebuah perusahaan karena setiap transaksi bisnis mempengaruhi minimal 2 akun perusahaan. Persamaan akuntansi akan selalu dalam keseimbangan, yang berarti kita harus selalu sama sisi kanan, yang artinya setiap terjadi transaksi harus dicatat seimbang dalam 2 aspek, yaitu sisi kiri aktiva dan pasiva. Transaksi yang merubah aktiva harus juga diimbangi pada kewajiban. Jadi persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara sisi kiri dan sisi kanan. Perubahan yang timbul akibat kejadian transaksi keuangan, maka biar keseimbangan akan selalu diperhatikan. Sekarang, setelah kita memahami pemahaman dasar tentang persamaan, mari kita lihat setiap komponen persamaan akuntansi yang dimulai dengan aset. 1. Aset. Aset adalah sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan untuk digunakan manfaatnya di masa depan. Beberapa aset bersifat tangible seperti kas, dan ada juga yang bersifat intangible, bersifat atau tidak terwujud seperti goodwill atau hak cipta. Berikut beberapa contoh akun aset. Aset lancar, kas, piutang, biaya dibayar di muka. Aset tetap, yaitu kendaraan dan bangunan. Aset tidak terwujud, yaitu goodwill, hak cipta, dan paten. Kewajiban atau liabilitas. Kewajiban atau disebut dengan istilah liabilitas adalah sejumlah dana yang perusahaan pinjam dari pihak lain dan harus dilunasi sesuai waktu yang sudah disepakati. Bentuk dari piutang ketika sebuah perusahaan membeli barang atau menunjukkan bahwa perusahaan berjanji untuk membayar di kemudian hari. Berikut beberapa contoh dari akun kewajiban yang paling umum. Utang jangka pendek sama dengan yaitu utang dagang, utang bank, utang gaji, dan utang pajak. Utang jangka panjang yaitu utang obligasi. Ekuitas. Ekuitas merupakan bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga. Pemilik dapat meningkatkan bagian kepemilikan mereka dengan menginvestasikan dana kepada perusahaan atau mengurangi ekualitas dengan menarik dana perusahaan. Demikian pula pendapatan meningkatkan sisi ekuitas, sementara biaya-biaya menurunkan. Beberapa akun ekuitas umum seperti modal pemilik, penarikan pemilik, laba ditahan, saham biasa, modal setor. Kemudian unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. 1. Aktiva atau aset. Aset atau aktiva yaitu sumber daya yang dimiliki dan dikuasai suatu perusahaan akibat suatu peristiwa transaksi masa lalu, dan harapannya di masa depan perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi dari sumber tersebut. 2. Kewajiban, utang atau liabilitas. Kewajiban yaitu merupakan tanggung jawab perusahaan akibat peristiwa transaksi di masa lalu yang harus diselesaikan dengan pengorbanan sumber daya perusahaan. 3. Modal atau ekuitas. Modal yaitu merupakan sisa kepentingan dalam aktiva
perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. 4. Pendapatan yaitu arus atau peningkatan atas aktiva dan penurunan kewajiban yang timbul akibat aktivitas penjualan atau penyerahan atau pembuatan barang dan jasa atau aktivitas lain yang menjadi kegiatan utama perusahaan. 5. Yaitu beban. Beban yaitu merupakan arus keluar atau penggunaan atas aktiva dan peningkatan kewajiban yang timbul akibat aktivitas penjualan atau penyerahan atau pembuatan barang dan jasa atau aktiva lain yang menjadi kegiatan utama perusahaan. Yang keenam yaitu prive. Prive yaitu bisa diartikan sebagai pengambilan aset perusahaan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi. Kemudian fungsi persamaan dasar akuntansi berfungsi untuk mengetahui perubahan harta dan kekayaan suatu perusahaan akibat dari setiap transaksi yang telah dilakukan. Selain itu, PDA berfungsi untuk mengetahui berapa yang telah terpakai dan dibelanjakan dalam satu tahun atau periode akuntansi. Jadi, fungsi persamaan dasar akuntansi dalam suatu perusahaan sangatlah penting karena persamaan dasar akuntansi ini sangat berguna untuk menghitung keuangan di dalam perusahaan tersebut sehingga pengeluaran dan pemasukan perusahaan tersebut dapat tercatat dengan baik. Pencatatan persamaan dasar akuntansi. Pencatatan dasar akuntansi dicatat dalam sebuah tabel persamaan akuntansi. Tabel persamaan akuntansi ini adalah sebuah tabel yang dibuat untuk mencatat pengaruh atau perubahan dari setiap transaksi yang telah dilakukan. Isi tabel persamaan akuntansi. 1. Kolom tanggal. Kolom tanggal diisi sesuai dengan kapan terjadinya transaksi tersebut. Tanggal harus diisi secara urut sesuai dengan waktu terjadinya transaksi agar tidak terjadi adanya salah satu perhitungan atau hal yang dapat merugikan perusahaan lainnya. Kolom aset atau harta. Kolom ini terbagi menjadi beberapa kolom seperti kolom kas, kolom perlengkapan, kolom peralatan, kolom penyusutan, dan kolom lainnya yang merupakan jenis harta lainnya sesuai dengan perusahaan terkait. 3. Kolom liabilitas. Kolom ini terbagi menjadi 2. Kolom pertama diisi dengan kolom utang, lalu kolom selanjutnya untuk kolom modal. 4. Kolom keterangan. Kolom ini hanya diisi apabila ada perubahan akibat dari transaksi yang dilakukan seperti penambahan atau pengurangan saldo modal. Contoh, transaksi yang bisa membuat saldo bertambah yaitu penerimaan pendapatan sementara. Contoh transaksi yang dapat mengurangi saldo adalah pembayaran kewajiban atau beban, atau bisa juga diambilnya kas untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan. Kemudian fungsi tabel persamaan akuntansi. Tabel persamaan akuntansi ini merupakan fungsi yang sangat penting dalam pencatatan keuangan perusahaan. Karena dari pencatatan ini diketahui bila ada hal yang aneh atau janggal saat terjadi transaksi. Berikut adalah fungsi tabel persamaan akuntansi. Yang pertama yaitu 1. Menjadi sumber catatan keuangan. Tabel persamaan akuntansi dapat mempermudah perusahaan untuk membuat laporan keuangan. 2. Sebagai tempat untuk mencatat segala transaksi keuangan. Fungsi lainnya dari tabel persamaan akuntansi ini adalah tempat untuk mencatat segala bentuk transaksi. 3. Mengetahui besarnya saldo. Besaran saldo dari masing-masing unsur penyusun
laporan keuangan dapat diketahui dengan mudahnya. 4. Memeriksa ketepatan. Fungsi yang terakhir adalah untuk memeriksa ketetapan antara saldo aset dan liabilitas. Kemudian berikutnya bentuk persamaan dasar akuntansi. Yang pertama yaitu keseimbangan harta dan modal. Harta adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjadi salah satu sumber untuk melakukan pembelanjaan dan kegiatan lainnya guna melancarkan usahanya. Sumber pembelanjaan adalah sumber yang didapatkan dari pemilik perusahaan. Biasanya sumber pembelanjaan disebut juga dengan nama ekualitas atau modal. Untuk itu didapatlah persamaan harta sama dengan modal. Kemudian 2 yaitu hutang ditambah modal sama dengan harta. Harta yang dimiliki perusahaan adalah aliran yang nantinya digunakan sebagai sumber pembelanjaan dalam kegiatan perusahaan yang diperoleh lewat 2 sumber, yakni pemilik dan kreditur. Baiklah, itulah sedikit penjabaran materi persamaan dasar akuntansi yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.